kami terhadap analisis laporan posisi keuangan dan analisis laporan laba rugi periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Okto Delia Simanjuntak sebagai ketua dan moderator. Perkenalkan, saya Rinawati yang akan menjelaskan analisis vertikal dan rasio likuiditas. Perkenalkan, saya Maria Angelita Simbolon yang akan menjelaskan tentang analisis horizontal dan analisis rasio solvabilitas. Perkenalkan, nama saya Christina Intan yang akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Demikian adalah perkenalan kami. Ini adalah pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan analisis vertikal. Sebelum masuk ke analisis, saya ingin menjelaskan apa itu analisis vertikal. Menurut Kasmir 2016, analisis vertikal adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan hanya dalam satu periode pelaporan untuk mengetahui hubungan keuangan antar pos-pos dalam periode tersebut. Dalam analisis ini, setiap komponen aset direpresentasikan sebagai persentase dari total aset. Sementara komponen liabilitas dan ekuitas direpresentasikan sebagai persentase dari total liabilitas dan ekuitas. Nah, mari kita analisis satu persatu analisis vertikal. Yang pertama ada komposisi aset. Komposisi aset didominasi oleh aset lancar yang berkisar sekitar 61% sampai 66% yang menandakan likuiditas perusahaan kuat. Selanjutnya ada struktur modal tergolong sehat karena sumber pendanaan utama secara konsisten berasal dari ekuitas, yaitu selalu di atas 57%, menunjukkan perusahaan tidak terlalu agresif dalam menggunakan utang. Selanjutnya ada margin laba kotor, menunjukkan adanya fluktuasi yang mengindikasi tantangan dalam mengelola efisiensi biaya produksi, yaitu beban pokok penjualan. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Terjadi perbaikan yang signifikan di mana perusahaan berhasil menekan persentase beban usaha terhadap penjualan. Dan yang terakhir ada margin laba bersih, menunjukkan tren perbaikan yang kuat selama periode analisis, menandakan kemampuan mencetak laba bersih semakin baik. Nah, dapat disimpulkan analisis vertikal, struktur keuangan PT Mayora Indah Tbk secara umum sehat dengan likuiditas yang kuat dan pendanaan yang didominasi oleh modal sendiri. Perusahaan menunjukkan kemajuan signifikan dalam efisiensi operasional yang mendorong peningkatan laba bersih meskipun masih menghadapi tantangan fluktuasi pada biaya produksi. Jadi, kesimpulan dari analisis vertikal ini yaitu struktur keuangan PT Mayora Indah Tbk secara umum sehat dengan likuiditas yang kuat dan pendanaan yang didominasi oleh modal sendiri. Perusahaan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam efisiensi operasional yang mendorong peningkatan laba bersih meskipun masih menghadapi tantangan fluktuasi pada biaya produksi. Baik, tadi kita sudah membahas tentang analisis vertikal, maka kita akan lanjut ke analisis horizontal. Analisis horizontal adalah metode untuk membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun agar kita bisa melihat tren kenaikan atau penurunan suatu pos. Rumusnya adalah selisih antara nilai tahun sekarang dan nilai tahun sebelumnya dibagi nilai tahun sebelumnya lalu dikalikan 100%. Dengan cara ini, kita bisa tahu apakah perusahaan mengalami pertumbuhan, penurunan, atau stagnasi pada aset, liabilitas, maupun laba. Analisis horizontalnya itu, yang pertama itu secara umum ya, total aset PT Mayora Indah Tbk meningkat 24,54% menjadi 29,7 triliun pada tahun 2024. Aset lancar naik signifikan hingga 32,99%, menunjukkan likuiditas dan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang semakin baik. Aset tidak lancar juga meningkat sekitar 10,91%, menandakan adanya investasi baru pada pabrik dan peralatan untuk ekspansi jangka panjang. Namun, liabilitas jangka pendek melonjak hampir 83,97% yang bisa menekan likuiditas jika tidak diimbangi arus kas yang kuat. Meskipun begitu, ekuitas dan saldo laba terus meningkat, menandakan profitabilitas yang terjaga dan posisi keuangan yang solid. Dari sisi laba rugi, penjualan bersih tumbuh dari 27,9 triliun tahun 2021 menjadi 36 triliun di tahun 2024.
Tetapi laba bersih atau laba sebelum pajak turun sekitar 5,19% karena kenaikan biaya, bahan baku, dan beban usaha. Hal ini menekan margin laba sehingga efisiensi produksi dan pengendalian biaya menjadi fokus utama. Kesimpulan analisis horizontal laporan keuangan tahun 2021 sampai tahun 2024, yakni kinerja aset baik lancar maupun tetap, meningkat positif, menunjukkan ekspansi dan pertumbuhan. Namun utang juga meningkat, terutama utang jangka pendek yang cukup tinggi pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Mayora Indah Tbk masih baik, tapi perlu pengelolaan utang dan kas yang hati-hati agar likuiditas tidak terganggu. Kesimpulan analisis horizontal laba rugi 2021 sampai 2024, penjualannya meningkat konsisten, menunjukkan pertumbuhan bisnis sehat. Namun biaya produksi dan operasional meningkat cepat sehingga laba bersih tidak naik sebanding. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Mayora masih baik, tapi profitabilitasnya menurun karena tekanan biaya. Baik, sekarang mari kita masuk ke analisis rasio. Yang pertama, mari kita bahas analisis rasio likuiditas. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan apa itu pengertian analisis rasio likuiditas. Menurut Kasmir 2017, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sekarang mari kita masuk ke analisis. Ada beberapa hal yang ingin kita analisis di rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, ada quick ratio, cash ratio, dan inventory to net working capital. Yang pertama ada current ratio. Current ratio selalu dalam kategori baik selama periode 2021 sampai 2024 dengan nilai yang konsisten di atas standar industri 200%. Rata-rata rasio ini adalah 282%. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio juga secara konsisten dinilai baik dengan nilai selalu di atas standar industri 150%, dengan rata-rata rasio ini adalah 207%. Selanjutnya ada cash ratio, yaitu selalu berada di atas standar industri 50% dan dinilai baik. Terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2023 yang mencapai 104%. Dan yang terakhir ada inventory to net working capital, yaitu rasio ini meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 53%, yang mengindikasi bahwa sebagian besar modal kerja bersih berbentuk persediaan dan dapat menandakan potensi risiko likuiditas jika persediaan sulit terjual. Maka dapat disimpulkan rasio likuiditas ini adalah posisi likuiditas PT Mayora Indah Tbk dinilai sangat baik dan sehat. Perusahaan secara konsisten menunjukkan kemampuan lebih dari cukup untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya, seperti yang ditujukan oleh rasio lancar, cepat, dan cash yang selalu di atas standar industri. Berikutnya saya akan membahas tentang analisis rasio profitabilitas. Sebelum saya menganalisis pada PT Mayora Indah Tbk, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Analisis profitabilitas adalah proses evaluasi sistematis terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari berbagai sumber pendapatan, aset, dan juga ekuitas. Analisis pada PT Mayora Indah Tbk, gross profit margin dinilai baik dengan rata-rata 24,21%, berada di atas standar industri 20%. Net profit margin dinilai tidak baik dengan rata-rata 7,39%, jauh di bawah standar industri 20%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA dinilai tidak baik dengan rata-rata 9,71%, jauh di bawah standar industri 30%. Return on equity atau ROE dinilai tidak baik dengan rata-rata 16,30%, masih di bawah standar industri 40%. Jadi kesimpulan pada rasio profitabilitas PT Mayora Indah Tbk bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih belum optimal. Walaupun GPN tergolong baik, rasio profitabilitas lainnya seperti NPM, ROE, dan ROE masih jauh di bawah standar industri. Berarti perusahaan kurang efektif dalam mengubah penjualan dan aset menjadi laba bersih. Berikutnya saya akan membahas tentang rasio aktivitas. Sebelum saya membahas analisisnya juga, saya akan tentang pengertiannya terlebih dahulu.
Menurut Munawir 2010, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Analisisnya adalah inventory turnover bila tidak baik dengan rata-rata 5,97 kali, jauh di bawah standar industri 20 kali. Working capital turnover bila tidak baik dengan rata-rata 3,25 kali, di bawah standar industri 6 kali. Dan ada juga total asset turnover bila tidak baik juga dengan rata-rata 1,33 kali, di bawah standar industri 2 kali. Yang terakhir ada fixed asset turnover bila tidak baik dengan rata-rata 2,05 kali, jauh di bawah standar industri 5 kali. Jadi kesimpulan pada rasio aktivitas PT Mayora Indah Tbk menyatakan bahwa kinerja aktivitas perusahaan adalah area yang paling lemah dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Seluruh rasio aktivitas secara konsisten berada di bawah standar industri, yang menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset dan persediaannya untuk menghasilkan penjualan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke analisis rasio solvabilitas. Tapi sebelum itu kita akan melihat pengertiannya dulu, yang mana rasio solvabilitas adalah metrik untuk mengukur kesehatan perusahaan dari sisi kemampuannya dalam membayar tanggungan utang. Kemudian kita lanjut ke analisisnya. Yang pertama itu debt to total asset ratio, yang mana secara konsisten dinilai tidak baik karena selalu berada di atas standar industri 35% dengan rata-rata 41%. Yang kedua itu adalah debt to equity ratio atau DER yang dinilai baik karena selalu berada di bawah standar industri 81%, meskipun sempat memburuk pada tahun 2024 setelah perbaikan di tahun 2023. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, yang dimana secara konsisten dinilai tidak baik karena jauh di atas standar industri 10%. Yang keempat adalah times interest earned, yang dinilai tidak baik karena nilainya jauh di bawah standar industri, menunjukkan kemampuan laba untuk menutupi beban bunga masih rendah. Kemudian kesimpulannya adalah kondisi solvabilitas perusahaan menunjukkan adanya resiko yang perlu diwaspadai. Meskipun DER masih dalam kategori baik, rasio DER dan long term debt to equity ratio yang tinggi menunjukkan sebagian besar aset dibiayai oleh utang. Kemampuan perusahaan untuk menutupi beban bunga juga masih di bawah standar. Berdasarkan analisis perbandingan dan juga analisis rasio keuangan yang telah kami lakukan terhadap PT Mayora Indah Tbk terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya, ini adalah kesimpulan yang kami berikan. Yang pertama, likuiditas. PT Mayora Indah Tbk menunjukkan posisi yang sangat baik dan sehat. Secara konsisten, rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas berada di atas standar industri. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu solvabilitas. Kondisi solvabilitas perusahaan menunjukkan adanya resiko yang perlu diwaspadai. Meskipun DER masih dalam kategori baik, namun DER dan juga long term debt to equity ratio secara konsisten berada di atas standar industri. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk menutupi beban bunga dari laba operasionalnya juga masih berada di bawah standar. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih belum optimal. Walaupun GPM tergolong baik, rasio profitabilitas lainnya seperti NPM, ROA, dan ROE-nya masih berada jauh di bawah standar industri. Ini berarti meskipun efisien dalam biaya produksi, perusahaan kurang efektif dalam mengubah penjualan dan aset menjadi laba bersih bagi pemegang saham. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Kinerja aktivitas perusahaan menjadi area yang paling lemah dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Seluruh rasio aktivitas yang kami hitung, mulai dari perputaran persediaan, perputaran modal kerja, hingga pada perputaran total aset, secara konsisten berada di bawah standar industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset dan persediaannya untuk menghasilkan penjualan. Dari kesimpulan yang kami dapatkan tadi, kami memberikan saran terhadap investor dan juga kepada PT Mayora. Yang pertama yaitu PT Mayora meningkatkan efisien dalam operasional dan profitabilitasnya, mengingat
kinerja aktivitas yang menjadi area terlemah dan berdampak pada profitabilitas yang belum optimal, perusahaan disarankan untuk fokus pada perbaikan manajemen aset dan persediaan. Dan yang kedua yaitu meninjau kembali struktur permodalan, yaitu dengan tingginya ketergantungan pada utang untuk membiayai aset menjadi sebuah risiko keuangan. Perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam menambah utang baru dan meninjau kembali struktur modalnya. Demikian adalah hasil pemaparan kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah!